是这个。原来这就是黄泉图的里面啊！林峰剑，可我该如何去拿？高手才能把原来主人的血质印记抹去，还能抹去原主人的血质印记。Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan di sini. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan cerita dari Immortality Part 8. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan di mana kini memperlihatkan semua murid luar tengah berkumpul untuk memburu bandit pasir yang meresahkan. Seorang panatua di sana lantas mulai menjelaskan dan memperlihatkan para sosok bandit pasir. Tanya itu di sana juga sudah terlihat Pang Han yang memang saat ini dirinya mengikuti perburuan tersebut. Kedua sosok yang ditampilkan salah satunya yakni sosok Molin yang tempo lalu berkolusi dengan Jin Sitai. Nampaknya kemunculan dua sosok itu tidak lain ada sangkut pautnya dengan Jin Sitai. Pang Han yang kebingungan lantas mulai bertanya mengenai dua sosok yang ditampilkan. Hong Yi kemudian mulai menjelaskan bahwa dua sosok tersebut merupakan sosok misterius dan sangat kuat. Panatua di sana kemudian mulai mengatakan sebuah sayembara di mana siapapun orang yang bisa menangkap salah satu dari keduanya, maka akan dihadiahi sesuatu yang sangat besar yakni pil Yin dan Yang. Hal itu tentu berkaitan dengan pelatihan yang bisa meningkatkan level kekuatan dengan sangat cepat. Mendengar hal itu, semua orang menjadi sangat terkejut atas hadiah yang memang telah disiapkan. Namun Hong Yi yang mengetahui kekuatan dari keduanya lantas mulai menyarankan pada Pang Han untuk tidak terlalu memaksakan diri ketika bertemu dengan mereka. Bahkan Hong Yi lantas menyuruh Pang Han untuk melarikan diri saat memang bertemu dengan mereka. Meskipun hadiah yang akan didapatkan sangatlah menguntungkan, akan tetapi Hong Yi berpikir bahwa musuh juga tidaklah lemah. Di mana saat ini Hong Yi berasumsi bahwa sebelum melakukan pertarungan itu diharuskan untuk introspeksi diri terkait kekuatan yang dimiliki. Pang Han di sana juga mulai berpikir terkait pil Yin dan Yang, di mana pil tersebut merupakan pil tingkat tinggi yang terbentuk atas penggabungan 3000 lebih bahan obat yang telah dipadatkan. Dikatakan bahwa jika seseorang mengonsumsi pil tersebut, di samping untuk memperpanjang umur, pil itu juga bisa mempercepat untuk bisa masuk ke ranah mistik. Penjelasan demi penjelasan telah berlalu dan kini semua orang nampak sangat bersemangat dan berterima kasih atas penjelasan tersebut. Setelah itu Hong Yi kemudian mulai membicarakan terkait orang yang baru datang di atas panggung, di mana itu adalah Jin Sita yang tempo lalu pernah bertarung dengan Pang Qingsu. Setelah perkumpulan selesai, semua orang akhirnya pergi membubarkan diri. Pang Han yang melihat Pangeran Bao lantas ia mulai berbalik dan mulai menghadangnya. Seperti biasa, Pangeran Bao juga mulai meremehkan Pang Han dan mulai mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Namun Pang Han yang bersikap tenang lantas mulai mengatakan bahwa dirinya akan menyelesaikan dendam di antara mereka. Mendengar hal itu, Pangeran Bao menjadi sangat terkejut dan mulai bergerak untuk menuju pada Pang Han. Bersamaan dengan itu, Pangeran Bao itu masih terus meremehkan kekuatan Pang Han yang memang saat ini masihlah berada di bawahnya.
Mendengar itu Pang Han tak tinggal diam. Dirinya lantas membalas sebuah olokan dengan olokan. 人生苦短，浮游一梦。 Membuat Pangeran Bao menjadi tak tahan dan langsung menyerangnya. 看来你的城府还是太…… Pertarungan akhirnya terjadi, di mana tanpa diduga pertarungan yang awalnya Pangeran Bao selalu mendominasi, hal itu langsung terbalik dengan kekuatan Pang Han yang kini telah berada di tingkat 8. Semua orang yang melihat perubahan yang terjadi menjadi sangat terkejut dan ketakutan, di mana pelatihan yang dilakukan Pang Han membuat salah satu dari mereka lantas menjadi penasaran. 你没机会了！Tanya itu salah satu dari mereka juga mulai menyerang Pang Han dengan kekuatan pedangnya. 就这，Namun secara tiba-tiba, pedang yang menusuk Pang Han itu seketika langsung menghilang dan masuk pada tubuhnya. Di sisi lain terlihat ada murid utama yang saat ini tengah menyaksikan fenomena aneh yang terjadi. Pang Han yang masih kebingungan lantas ia juga mulai berasumsi bahwa kejadian ini itu bersumber dari pusaka Huang Quan. 没有伤口，要借自重你了呀。 救父皇全图。 Pemilik pedang yang tidak bisa mengontrolnya tiba-tiba ia meminta maaf dan meminta pada Pang Han untuk segera mengembalikannya. 把凌风剑还给我吧。 Akan tetapi Pang Han menolaknya dan tidak akan mengembalikannya. Meskipun begitu, Pang Han sampai saat ini masih belum mengetahui terkait cara untuk mengembalikannya. Perdebatan yang terus berlangsung, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang mewakili adiknya itu untuk meminta maaf pada Pang Han dan meminta pedang adiknya untuk dikembalikan. 但也是事出有因，不过此去历练危险无比。 Situasi kali ini memang membuat Pang Han menjadi sangat kebingungan. Namun kecerdasan Pang Han yang luar biasa kemudian berdalih bahwa untuk mengembalikan pedang tersebut diharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu pada Pang Qingsu. 到时候自会给各位一个交代。这个大局，风寒自然知晓。 Dengan itu semua orang menjadi tak berdaya dan ketakutan karena masalah kali ini itu berkaitan dengan Pang Qingsu. Tak lama setelah itu Pang Han akhirnya mulai bersiap untuk pergi berburu bandit pasir. Di sana juga telah datang burung bangau yang akan menjemputnya. Ia pun kemudian pamit pada Hong Yi dan Liu Kang. Liu Kang yang masih penasaran dengan Pang Han, ia pun lantas mulai berpikir terkait metode yang telah digunakan Pang Han selama pelatihannya. Menurutnya peningkatan kekuatan dari Pang Han itu memang sesuatu yang sangat mengerikan. Di sisi lain terlihat kakak beradik yang masih saja mempermasalahkan terkait pedangnya yang tengah lenyap. Namun mereka tidak bisa melakukan apapun selama itu berkaitan dengan Pang Qingsu yang memang tempo lalu telah menghabisi 8 orang murid luar dengan sangat cepat. 梦里羽化山下的8人8鹤。 Kembali di tempat Pang Han, di mana dirinya menceritakan terkait pertarungan sebelumnya pada Sang Bangau. Sang Bangau yang tertarik lantas meminta pada Pang Han untuk memanggilnya saat pertarungan selanjutnya dilakukan, di mana nantinya dirinya akan mengeluarkan sebuah serangan spiritual yang bernama Yuan Chen. Pang Han yang baru pertama kali mendengarnya lantas meminta pada peri bangau untuk mengajarinya teknik tersebut. Keduanya yang setuju lantas Pang Han mulai bersiap untuk melakukan sebuah pelatihan seni spiritual Yuan Chen, di mana kini Pang Han memang telah berpindah dimensi ke ruang hampa. Sebuah tempat yang sangat sunyi, di sana hanyalah ada sebuah pintu yang dilapisi oleh dauki emas. Tanya itu, di ruang hampa juga telah melekat energi gravitasi yang sangat besar, membuat Pang Han yang baru pertama kali melakukan pelatihan menjadi sangat kewalahan dan langsung terjatuh, membuat pelatihan akhirnya berakhir. 就是极限了吧？除非像刚才那样。 Tak lama setelah itu Pang Han kemudian meminta pada peri bangau untuk menurunkannya di sebuah bukit. 的确比练拳要累很多，我还想再试试。你先把我放到那里。 Di mana ia berencana untuk melakukan sebuah pelatihan dan meminta pada peri bangau untuk menjaganya.
Dan sudah dipastikan pelatihan yang akan Pang Han jalani yakni memahami dari lukisan Huang Quan. Ia pun mulai membukanya dan mulai melakukan kontrak dengan darahnya. Dan seketika peta Huang Quan dan pil Jikuyo seketika menjadi bereaksi. Dan secara langsung, Pang Han seketika masuk ke dalam peta tersebut. Sebuah tempat yang sangat sunyi membuat Pang Han menjadi penasaran dan mulai menyusurinya. 原来这就是黄泉图的里面。 Dan tanpa diduga, ternyata di dalam peta Huang Quan itu terdapat sebuah pedang legendaris bertipe angin. Ia pun kemudian mengambilnya dan langsung melakukan pelatihan pedang di sana. Waktu demi waktu terus berlalu. Pelatihan yang sangat luar biasa akhirnya membuat Pang Han menjadi semakin kuat. 竟还能把巨人主人的复制印记。 Di sisi lain terlihat Jin Sita yang nampak sangat kesal setelah mengetahui pedang dari muridnya itu diambil oleh Pang Qingsu. Di mana muridnya menjelaskan bahwa murid Pang Qingsu itu telah mempermalukannya dan dirinya kemudian meminta untuk melakukan balas dendam pada Pang Qingsu. Namun pembalasan dendam pada Pang Qingsu bukanlah sesuatu hal yang mudah di mana sebelumnya pertarungan mereka jelas kekuatan Jin Sitai memang berada di bawah Pang Qingsu. Ia pun berjanji di masa depan Jin Sitai akan melakukan balas dendam pada Pang Qingsu. Setelah itu di sana kemudian datanglah Molin. Nampaknya mereka saat ini tengah membicarakan sebuah rencana untuk balas dendam pada Pang Qingsu. Jin Sitai berpikir bahwa saat ini adalah momen di mana nantinya ia mengira bahwa Pang Qingsu akan bergerak sendiri saat setelah kekacauan atas bandit pasir menyebar luas. Dengan itu, Jin Sitai menyuruh Molin untuk segera menghabisi Pang Qingsu dengan kekuatannya. Scene kemudian berpindah pada Pang Han yang saat ini telah sampai di kediaman Pang Qingsu, di mana dirinya berencana untuk meminta izin terkait dirinya yang akan melakukan perburuan bandit pasir untuk mencari pengalaman bertarung. Akan tetapi Pang Qingsu yang terkejut atas meningkatnya kekuatan Pang Han, lantas ia pun mencoba menyerangnya dengan kekuatan spiritual. Membuat Pang Han menjadi tak sadarkan diri dan langsung masuk pada sebuah ilusi yang pernah ia alami sebelumnya. Tanya itu Pang Han juga langsung dibawa ke sebuah tempat yang terdapat adanya sosok ular yang sangat mengerikan. Sebuah genjutsu yang terlihat nyata membuat Pang Han menjadi sangat ketakutan. Akan tetapi dirinya yang telah mengerti kemudian mulai menyadari bahwa sosok yang ada di depannya itu merupakan sebuah ilusi. Ia pun kemudian mulai mengeluarkan teknik spiritual yang memang telah ia pelajari sebelumnya dengan peri bangau. 什么东西？ Teknik Yuan Chuan yang dikeluarkan membuat Pang Qingsu menjadi sangat terkejut. 元辰精神术， Dan tentu saat ini pertarungan antara keduanya itu menggunakan dua teknik spiritual Yu Wan Chen. Dan tak lama setelah itu akhirnya Pang Han berhasil mengalahkan kedua ular itu. 出奇，才是真正的独角蝰蛇。 Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Immortality Part 8. Dan jika kalian suka dengan donghua ini, Mimin dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya. So, segitu aja cerita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next